Bab 446, Paman besarku adalah naga dewa mulia muda. Kota naga salju. Semua orang memucat mendengar nama itu. Salah satu dari 10 kekuatan Bedlam Lens, kota naga salju. Sementara semua orang belum pulih dari keterkejutan mereka, sebuah suara arogan terdengar di telinga mereka. Aku tidak pernah membayangkan bahwa ruang rahasia yang indah seperti ini akan disembunyikan di bawah Broken Tiger Rift. Detik berikutnya, seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah brokat perak mewah muncul di depan mereka dengan 4 pria tua mengikuti di belakangnya. Menilai dari sikap mereka, keempat lelaki tua itu mungkin adalah pengawal pribadinya. Pria paruh baya ini tidak lain adalah murid tertua Silver Dragon Aogu, Han King. Keempat lelaki tua di belakang Han King adalah 4 penegak kota naga salju. Berjalan ke ruang rahasia yang mulia, Mad Han King mengamati sekeliling, mengangguk sebagai penghargaan saat dia memuji, benar-benar surga yang bagus. Sepertinya ruang rahasia ini adalah sisa dari zaman kuno, luar biasa, luar biasa. Karena ini adalah ruang yang sudah ada sejak zaman kuno, maka hal-hal baik di dalam sini seharusnya banyak sekali. Han King dipenuhi dengan kegembiraan di dalam setelah memastikan nilai ruang itu. Baru saat itulah dia melihat ke arah sekelompok orang Wong Peng. Sepertinya sudah cukup lama sejak kalian menemukan ruang rahasia kuno ini, keluarkan semua harta yang kalian temukan. Han King tersentak, ancaman yang jelas dalam nadanya. Dia sama sekali tidak khawatir bahwa sekelompok orang akan melarikan diri. Dengan matanya yang tajam, dia dengan mudah menentukan bahwa yang terkuat dalam gerombolan ini adalah raksasa 4 meter yang bersembunyi di bawah jubah hitam besar itu. Yang terkuat kedua adalah orang yang baru saja dia lukai. Sisanya adalah Halam Xiantian awal dan pertengahan yang tidak layak disebut. Dia bisa memusnahkan mereka dengan lambaian tangannya. Wang Peng maju selangkah, berkata, saudara ini Wang Peng. Tapi, hukuman Wang Peng baru saja berakhir ketika Han King tiba-tiba memukul Wang Peng dengan telapak tangannya, membuat Wang Peng terlempar ke belakang. Wang Peng menabrak salah satu gubuk jerami, darah menyembur keluar dari mulutnya. Ayah! Kepala keluarga! Seruan ketakutan terdengar saat wajah memucat. Han King mengeluarkan dengusan dingin, apa peduliku jika kamu Wang Peng atau bukan, aku bertanya tentang harta karun, dan aku bertanya untuk yang terakhir kalinya. Keluarkan semua harta yang Anda temukan di sini, jika tidak, saya tidak akan sopan. Pada saat itu, dengan setiap hitungan mundur yang saya buat, saya akan membunuh 1 orang. Wang Peng dibantu berdiri, merasa seolah-olah setiap organ di tubuhnya hancur. Tidak mati. Han King sedikit terkejut melihat Wang Peng masih hidup setelah menerima pukulan dari telapak tangannya. Seorang prajurit Xiantian yang terkena gempa susulan dari serangan telapak tangannya tidak dapat mempertahankan hidupnya, namun orang ini yang bahkan bukan ranah Xiantian masih bernafas setelah menerima serangan telapak tangan langsung darinya. Terlepas dari jumlah kekuatan yang sangat kecil yang digunakan dalam serangan telapak tangan itu, fakta bahwa pria itu tidak mati sudah cukup untuk mengejutkan Han King. Bagus. Han King memandang Wang Peng dengan cahaya cemerlang bersinar di matanya, masih hidup. Sepertinya kamu pasti sudah makan banyak harta karun yang bagus, atau mungkin pelet roh kelas dewa yang menguatkan fisikmu sampai sejauh ini. Harta karun. Pelet roh kelas dewa. Tatapan Han King tertuju pada Wang Peng saat ini, bicaralah, dan keluarkan semua harta yang kamu dapatkan dari sini. Dia memerintahkan sambil berjalan menuju Wang Peng. Dari reaksi awal orang-orang ini, sepertinya Wang Peng ini adalah pilar grup ini. Feng Yang menyerang. Tiba-tiba, Wang Peng meneriakkan perintah. Pada saat berikutnya, Han King melihat raksasa setinggi 4 meter yang tersembunyi di bawah jubah hitam besar bergerak untuk menyerangnya. Tanpa sadar, raksasa itu mencengkeram tombak bercabang 3. Han King tertegun sesaat, tapi reaksinya cepat. Sebuah pedang panjang muncul di tangannya, menebas dan bertabrakan dengan tombak besar bercabang 3. Tangannya mati rasa akibat benturan dan terpaksa terhuyung ke belakang. Makhluk hantu alam suci. 5 orang dalam kelompok Han King berseru kaget, merasakan aura hantu yang hidup meledak dari raksasa itu. Raungan keras datang dari Feng Yang saat dia berlari ke arah Han King dengan serangan kedua. Jadi, itu adalah hantu alam Saint. Han King mendengus. Di matanya, raksasa itu kuat, tapi tidak sekuat itu, hanya alam Saint Orde pertama.
Pergi, musnahkan benda hantu ini. Han King berkata kepada salah satu lelaki tua di belakangnya. Ya, Cuan muda sulung. Pria tua itu mengakui. Pria tua itu dengan ringan mengulurkan telapak tangan, membubarkan serangan Feng Yang tanpa banyak usaha, lalu dia meninju keluar angkasa, secara akurat mengenai Feng Yang dan mengirimnya jungkir balik ke udara. Orang tua ini adalah ahli ranah Saint Orde ketiga. Hantu raksasa Feng yang berevolusi menjadi fisik yang kokoh dari makhluk hantu tak berwujud ketika menerobos ke alam Saint, menyaingi prajurit alam Saint Orde kedua, tetapi masih lemah melawan ahli alam Orde ketiga Saint. Feng yang jatuh, tapi naik kembali. Matanya berubah menjadi merah menyala, menghembuskan embusan udara hitam yang terlihat saat dia menerjang ke arah lelaki tua itu, tetapi dalam beberapa detik, dia sekali lagi dikalahkan oleh lelaki tua itu. Tubuhnya dikirim terbang lebih jauh dari sebelumnya. Kali ini, lelaki tua itu menggunakan kekuatan penuhnya. Serangan telapak tangannya menghancurkan tulang rusuk Feng yang menyebabkan dia jatuh dan tidak dapat berdiri lagi untuk waktu yang lama. Han King terkekeh sinis, melangkah ke arah Wang Peng dan yang lainnya. Ucapkan, di mana harta karunnya? Keluarkan semuanya. Saya adalah orang dengan kesabaran terbatas, jika Anda masih tidak memberikan apa yang saya inginkan, saya akan mulai membantai. Han King mencibir. Berhenti di sana. Guo Xiaofan tiba-tiba melompat keluar, satu jari menunjuk ke arah Han King. Paman besarku adalah naga dewa mulia muda Wang Xiaolong, kalian semua mengantongi telur, jika kalian berani melukai kami, paman besarku tidak akan mengampuni kalian. Tanda petik ganda tutup. Naga ilahi mulia muda, Wang Xiaolong, Han King dan keempat lelaki tua itu tercengang. Tapi pulih dari keterkejutannya, Han King tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Anak kecil, kamu punya nyali, kamu bahkan berani berbohong di depanku. Dia menunjuk ke arah Wang Peng, mengapa kamu tidak mengatakan dia adalah orang tua Wang Xiaolong? Tanda seru. Suaranya dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan yang jelas. Jelas bahwa dia tidak percaya sepatah kata pun dari Guo Xiaofan. Kamu mengatakannya dengan benar, dia adalah ayah sovereign kita. Suara dingin Ye Uming terdengar, aku tetua gerbang Asura, Ye Uming. Penguasa kita sedang berlatih tertutup sekarang, begitu dia keluar, kalian semua mati. Latihan tertutup. Han King terus tertawa dengan cara yang tak terkendali, mengapa kamu tidak mengatakan bahwa naga dewa mulia muda sedang tidur siang? Kelima orang itu tertawa terbahak-bahak. Han King melakukan serangan mendadak lagi, menyerang salah satu penjaga keluarga Wang. Ketika penjaga jatuh ke tanah, hanya tubuh tak bernyawa yang tersisa. Huang Hua. Wang Peng berteriak dengan sedih. Meskipun Wang Hua adalah seorang penjaga, dia juga teman masa kecil Wang Peng. Setelah beberapa dekade berlalu, mereka menjadi dekat seperti saudara kandung. Bicaralah, di mana harta karunnya? Masih sangat keras kepala, yang akan kubunuh selanjutnya adalah dia. Han King menuding Guo Tai. Semua orang pucat. Kamu tidak diizinkan menyakiti ayahku. Tubuh kecil Guo Xiaofan diblokir di depan Guo Tai. Guo Tai sangat takut dengan tindakan putranya sehingga dia menggendong si kecil di belakangnya ke dalam pelukan Wang Min saat dia bergerak ke depan, melindungi ibu dan putranya. Sungguh tampilan kasih sayang ayah dan anak yang luar biasa. Han King mencibir. Dia melirik Wang Peng, masih belum bicara? Karena memang begitu, maka aku akan dia mengangkat telapak tangan ke atas. Tunggu. Wang Peng berteriak. Tindakan Han King berhenti. Aku benar-benar, ayah muda Dewa Naga Wang Xiaolong. Wang Peng menekankan. Wajah Han King menjadi pucat karena marah mendengar kata-kata Wang Peng. Tanpa sepatah kata pun, telapak tangannya menyerang Guo Tai, mati. Dia benar-benar marah. Dia ingin membantai setiap orang bodoh ini. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan dapat menemukan harta karun begitu dia membunuh semua orang di sini. Tepat saat energi telapak tangan Han King akan mengenai tubuh Guo Tai, cahaya tiba-tiba muncul di udara. Sesosok muncul entah dari mana, dan dengan lambaian tangannya, serangan Han King menyebar tanpa jejak atau suara. Xiaolong. Berdaulat. Wang Peng, Ye Uming, dan yang lainnya berteriak kegirangan melihat siluet yang familiar itu. Bab 447, Hutan ELF. Orang yang muncul tentu saja adalah Wang Xiaolong.
Wang Xiaolong seharusnya keluar dari latihan pintu tertutupnya beberapa hari sebelumnya, namun, esensi sejati naga hitam itu lebih banyak dari yang dia harapkan dibandingkan dengan naga api dan air, itulah sebabnya dia sedikit terlambat. Wang Xiaolong melihat sekeliling dan melihat penjaga keluarga Wang Hua, terbaring dalam genangan darah, ekspresinya langsung menjadi gelap. "Paman besar, kamu akhirnya keluar." Guo Xiaofan berlari ke sisi Wang Xiaolong, mengeluarkan keluhan cepat, "Telur jahat ini, mereka ingin membunuh kita." Tatapan Wang Xiaolong sangat dingin, jatuh pada Han Qing dan keempat lelaki tua itu. Kelompok 5 orang Han Qing memandang Wang Xiaolong dengan waspada. "Berdaulat? Apakah pemuda berambut hitam ini benar-benar? Bagaimana saya merujuk pada prajurit ini? Yang ini adalah Han Qing dari kota Naga Salju, murid tertua di bawah naga perak Aogu," Han Qing berkata. Meski perkenalannya sopan, namun kebanggaan dalam suaranya saat menonjolkan identitasnya sulit disembunyikan. Wang Xiaolong menjawab tanpa emosi, "Bahkan jika Silver Dragon Aogu datang ke sini secara pribadi hari ini, dia tetap tidak akan bisa menyelamatkan kalian." Wajah Han Qing dan keempat lelaki tua itu menjadi suram. "Pun, kamu benar-benar mengira kamu adalah Wang Xiaolong?" Kemarahan Han Qing naik, satu jari menunjuk ke hidung Wang Xiaolong. "Apa yang membuatmu memenuhi syarat untuk menyebut nama besar tuanku?" Tidak membuang waktu, Han Qing memanggil roh bela dirinya. Roh bela diri Han Qing adalah serigala besar berbulu berwarna perak dengan 3 garis hitam mengalir di dahinya, raja suku serigala, raja serigala perak. Han Qing segera mengubah jiwanya begitu semangat bela dirinya muncul, kedua tangannya membentuk cakar, menyerang Wang Xiaolong dengan kecepatan tinggi. Sama seperti cakar Han Qing berada dalam jarak yang sempit dari menebasnya, Wang Xiaolong membalas dengan Asura Demon Claw. Aura hantu melonjak dengan cara yang brutal saat roh iblis meratap yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, mengguncang jiwa seseorang. Han Qing bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan sudah diserang oleh Asura Demon Claw, terbang keluar seperti kerikil. Terlepas dari kekuatan Han Qing, dia hanyalah ranah Saint Orde kedua. Melawan Wang Xiaolong, bagaimana dia melawan? Jangan lupakan niat membunuh yang sudah muncul di hati Wang Xiaolong. Dalam serangan tadi, dia tidak menahan diri. Ketika Han Qing jatuh ke tanah, semua orang bisa melihat bahwa dadanya terbuka, tulang, daging, dan organ hancur, berlumuran darah. Keempat penegak kota Naga Salju menarik napas tajam melihat luka parah di dada Han Qing, ekspresi mereka jelek. Sebagai ranah Saint Orde kedua, fisik Han Qing sebanding dengan ranah Saint Orde ketiga, lebih kuat dari kebanyakan. Namun, satu serangan dari Wang Xiaolong mengubah dada Han Qing menjadi seperti ini. Bahkan ahli ranah Saint Orde ketujuh pun tidak mampu melakukan kerusakan seperti ini. "Sekarang, giliranmu." Tatap pandingin Wang Xiaolong beralih ke 4 lelaki tua itu. Deklarasi itu langsung mengguncang 4 penegak kota Naga Salju kembali ke masa sekarang. Tanpa sedikit pun keraguan, mereka berempat melompat, berlari menuju pintu keluar, ingin melarikan diri. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Xiaolong mengalahkan semua pemikiran perlawanan di dalamnya. Namun, setelah hampir tidak terbang, keempat lelaki tua itu melihat dunia dipenuhi dengan patung-patung Buddha emas, jejak telapak tangan emas yang bersinar jatuh di atasnya. Ketakutan, mereka berempat dipaksa kembali ke titik awal. Sosok Wang Xiaolong menghilang dalam sekejap, tetapi jejak telapak tangan keluar, menghantam tubuh mereka pada saat yang sama dan membuat mereka terlempar keluar. Dalam sepersekian detik, ruang Eminent Holiness kembali ke atmosfernya yang tenang. "Paman besar sangat luar biasa. Paman besar sangat kuat." Guo Xiaofan bersorak, bertepuk tangan. Tindakannya membawa senyum ke wajah semua orang. Wang Xiaolong juga tidak bisa menahan senyum di wajahnya menyaksikan kejenakaan si kecil. Dia mengumpulkan kelima mayat dan menempatkannya di pagoda harta karun Linglong, sebagai makanan untuk Poison Corpses Carap. Adapun jiwa mereka, secara alami mereka diberikan kepada bendera hantu tertinggi. Tempat ini tidak lagi aman. Yeo Ming dan semuanya, berkemaslah, kita akan pergi sebentar lagi, Wang Xiaolong memesan. Karena tempat itu ditemukan oleh orang-orang dari Snow Dragon City, Wang Xiaolong tidak akan menempatkan orang tua dan keluarganya di sini, dia harus mencari tempat lain. "Ya, penguasa." Ye Ming,
Fei Hao, Hao Tian, dan lainnya menurut. Paman besar, lalu kemana kita akan pergi selanjutnya? Guo Xiaofan bertanya. Wang Xiaolong terdengar muram, ke markas gerbang Asura. Terlepas dari tempat yang bisa dipikirkan Wang Xiaolong, markas gerbang Asura adalah taruhan teraman. Pergi ke markas gerbang Asura, tanda seru. Wang Peng dan Suyan adalah yang paling terkejut. Markas gerbang Asura terletak di benua Star Cloud, apakah itu berarti mereka akan pergi ke benua Star Cloud? Bagus, bagus, ayo pergi ke markas gerbang Asura. Guo Xiaofan setuju dengan tepuk tangan yang menggelegar. Paman besar, semua orang bilang kau penguasa gerbang Asura, apakah kau punya banyak bawahan? Guo Xiaofan merentangkan tangannya lebar-lebar untuk menekankan arti banyak. Wang Xiaolong tersenyum, benar, paman besar punya banyak bawahan. Jika Xiaofan bekerja keras dan menjadi kuat saat kamu besar nanti, maka kamu juga akan memiliki banyak sekali bawahan. Pria kecil itu sangat gembira mendengar ini. Tidak ada yang ragu tentang rencana Wang Xiaolong untuk membawa mereka ke markas gerbang Asura. Wang Xiaolong telah merencanakan untuk langsung menuju benua 10 hara setelah latihan tertutupnya berakhir, tetapi melihat keadaan saat ini, dia hanya dapat melakukan perjalanan kembali ke markas sebelum berangkat lagi ke benua 10 hara sendirian. Lagi pula, keselamatan orang tuanya dan semua orang jauh lebih penting daripada rumput Dewa Naga. Sebuah keputusan tercapai, Wang Xiaolong mengawal orang tua dan keluarganya melalui Bedlam Lands dan hutan binatang iblis, akhirnya mencapai benua Star Cloud. Kelompok itu tidak membuang waktu, langsung menuju ke markas Asura's Gate di Central Oblast. Meskipun ada beberapa masalah kecil di sepanjang jalan, dengan Wang Xiaolong di sana, masalah itu dengan mudah diselesaikan olehnya. Kultivasi Wang Xiaolong telah mencapai puncak alam Saint Orde ke-6 akhir setelah memurnikan naga hitam ilahi primordial, hanya penghalang setipis kertas yang berdiri di antara dia dan terobosannya ke Orde ke-7. Mengandalkan kekuatannya saat ini, bertarung satu lawan satu, puncak dunia Orde ke-7 akhir bukan lagi lawan Wang Xiaolong. 2 bulan kemudian, kelompok itu akhirnya mencapai markas gerbang Asura. Sesampainya di gerbang Asura, Wang Xiaolong dengan patuh membuat pengaturan yang diperlukan untuk hidup mereka, menemani mereka untuk tur sehari penuh di sekitar markas, dan membimbing latihan Guo Xiaofan. Dalam sekejap, 3 hari telah berlalu sebelum Wang Xiaolong berangkat ke benua 10 hara. Secara relatif, benua Star Cloud lebih dekat ke benua 10 hara di kejauhan. Namun, itu secara relatif. Seperti biasa, Wang Xiaolong bepergian pada siang hari dan berkultivasi pada malam hari. Pada saat dia tiba, itu sudah 2 bulan kemudian. Di dunia martial spirit, benua Star Cloud memiliki lebih banyak luas daratan dibandingkan dengan benua angin salju, tetapi benua 10 hara jauh lebih besar daripada benua Star Cloud. Benua angin salju dan benua Star Cloud sebagian besar ditempati oleh manusia, sedangkan di benua 10 hara, ada binatang iblis dan manusia binatang. Selain binatang iblis dan manusia binatang, ada kurcaci, ELF, suku manusia pohon, suku laut, dan lebih dari selusin ras lainnya. Meskipun ada juga manusia yang tinggal di benua 10 hara, jumlah mereka sangat sedikit. Di depan seharusnya ada hutan ELF. Wang Xiaolong bergumam, melihat peta dan hutan hijau yang tampaknya tak berujung. Peta benua 10 hara ini adalah sesuatu yang dia minta untuk dipersiapkan Zhao Su sebelum perjalanannya. Peta itu sangat rinci, setiap wilayah dan suku di benua 10 hara ditandai dengan jelas. Menurut peta, lembah naga racun berada di bawah wilayah manusia binatang. Wang Xiaolong pernah menemukan tongkat dewa binatang di ruang rahasia kekudusan terkemuka, dan dalam perjalanan ke benua 10 hara ini, dia bermaksud untuk melihat kuil dewa binatang. Lembah naga racun yang berada di lingkungan pengaruh para Blastman membuat segalanya lebih nyaman baginya. Namun, sebelum itu, untuk mencapai wilayah manusia binatang, Wang Xiaolong harus melewati hutan ELF, gunung dwarf, dan jurang guntur stelar. Dalam sekejap, Wang Xiaolong memasuki hutan ELF. Bab 448, Magus. Sangat cepat, Wang Xiaolong memasuki batas hutan ELF. Dia bolak-balik melalui hutan dengan hati-hati meskipun memiliki kepercayaan pada kekuatannya, karena ras ELF sangat memusuhi manusia,
manusia binatang, dan bahkan binatang iblis. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa ras manusia manapun yang masuk ke hutan ELF akan dikepung oleh para ELF. Kanopi lebat menutupi hutan ELF, akar setebal paha manusia melingkar dan berkelok-kelok, terhubung ke batang pohon yang lebih tebal. Namun, pohon-pohon di sini tidak tinggi, tingginya rata-rata 10 meter. Sinar matahari yang jarang menyelinap masuk melalui celah di antara kanopi yang lebat, meninggalkan pola cahaya berbintik-bintik di lantai hutan. Bergerak melalui hutan, Wang Xiaolong menyebarkan indera spiritualnya setiap saat, waspada terhadap gerakan apapun dalam jarak dekat. 2 jam kemudian, hari sudah mendekati tengah hari. Matahari yang terik tinggi di langit, tetapi suhu di dalam hutan tetap sejuk. Wang Xiaolong mengambil pohon secara acak, mendarat di salah satu cabang teratas dengan kerutan di wajahnya. Sejak dia memasuki hutan ELF sampai sekarang, hutan di sekitarnya terlalu sunyi, sebenarnya sangat sunyi. Selain itu, sepanjang jalan, Wang Xiaolong bahkan tidak menemukan satu peri pun. Apakah dia ketahuan? Wang Xiaolong berpikir sendiri. Tiba-tiba, suara angin menderu datang dari segala arah. Mata Wang Xiaolong melihat sekeliling dan mendeteksi bayangan berbentuk manusia yang berkelap-kelip masuk dan keluar, membentuk pengepungan yang ketat di sekitar pohon besar tempat dia berdiri. Orang ini memiliki kemiripan dengan manusia, namun ada perbedaan yang jelas, telinga runcing panjang, iris warna safir atau zamrud, dan ekor di belakang mereka yang tidak panjang atau pendek. Orang-orang ini mungkin adalah ras ELF yang tinggal di dalam hutan ELF ini, pikir Wang Xiaolong. Seperti yang diduga, ras ELF terlahir dengan ciri-ciri yang cantik. Laki-laki berpenampilan menarik, sedangkan perempuan menyihir, memancarkan daya pikat alami yang murni dan bersih. Apa yang membuat Wang Xiaolong hampir mimisan adalah kenyataan bahwa pakaian ELF perempuan itu agak terlalu terbuka. Masing-masing ELF betina itu mengenakan lapisan bahan tipis yang mirip dengan sayap, hanya menutupi bagian-bagian penting dan membiarkan kaki panjang dan pinggulnya yang indah terlihat. Bahkan bagian yang tersembunyi samar-samar terlihat melalui bahan tipis seperti sayap. Menghadapi situasi ini, imajinasi pria manapun pasti akan menjadi liar. Raja manusia guntur itu benar-benar tanpa henti, lihat, dia mengirim lebih banyak orang ke sini. Salah satu ELF wanita cantik menonjol dari pengepungan, menatap dingin ke arah Wang Xiaolong. Raja manusia guntur? Benda apa itu? Sebuah halur kecil berkerut di dahi Wang Xiaolong, sepertinya pihak lain entah bagaimana salah mengira dia sebagai antek raja manusia guntur ini. Pergi, tangkap anak ini dan bawa dia ke tanah kehidupan dulu. Biarkan tetua memutuskan nasibnya, ELF wanita cantik itu memesan. Ya, Nona Lina. 2 ELF laki-laki mengakui dengan hormat dan terbang menuju Wang Xiaolong. Senjata di tangan mereka berpose untuk menyerang. Tak satu pun dari ELF laki-laki itu yang lemah sama sekali, sebanding dengan prajurit manusia alam Orde ke-7 Xiantian. Namun, tingkat kekuatan ini jauh dari cukup untuk menangkap Wang Xiaolong. Wang Xiaolong tidak perlu bergerak, cahaya biru bersinar di matanya. Ruang di depannya dipenuhi dengan banyak tetesan air biru, berubah menjadi 2 naga air. Dalam sepersekian detik, kedua naga air membanting kedua ELF laki-laki, membuat mereka terhuyung mundur. Kedua naga air tidak bubar setelah menyerang ELF jantan, mereka kembali ke sisi Wang Xiaolong, melayang di belakangnya saat mereka melihat ELF. Setelah dia memasuki puncak alam Saint Orde ke-6, Wang Xiaolong dapat memanipulasi elemen air di ruang di sekitarnya seperti itu adalah bagian dari tubuhnya. Dengan pemikiran sederhana, dia akan mampu mengumpulkan elemen air menjadi bentuk apapun yang dia inginkan untuk menyerang musuh. Namun demikian, kekuatan spiritual yang kuat diperlukan untuk ini. Tanpa kekuatan spiritual yang kuat, kedua naga air itu akan hancur dalam hitungan detik. 1 langkah dari Wang Xiaolong telah menghalangi kelompok ELF ini. Para ELF tercengang melihat 2 naga air di punggung Wang Xiaolong, termasuk peri perempuan yang berbicara di awal. Kamu seorang magus? ELF perempuan Lina bertanya setelah mengatasi keterkejutannya. Tukang sihir? Istilah itu sedikit membingungkan Wang Xiaolong. Dia telah mendengar Zhao Su menyebutkan di masa lalu bahwa manusia di benua 10 arah mempraktekkan sihir, sehingga disebut sebagai magus.
Aku tidak berharap Raja Manusia Guntur mengirim magus ahli elemen air tingkat tinggi. Peri perempuan Lina mencibir, aku punya lebih dari 1000 orang di sini, mari kita lihat berapa kali kamu bisa menggunakan sihirmu. Semuanya, serang bersama. Mendengar perintah Lina, para ELF di sekitarnya bergerak dengan cepat, melemparkan serangan mereka ke arah Wang Xiaolong. Busur dan anak panah muncul di tangan mereka, menghujani dia dengan panah tajam. Menonton gelombang panah, ekspresi Wang Xiaolong tetap pendiam. Dua naga air di belakangnya tumbuh beberapa kali lebih besar, masing-masing mencapai panjang 100 zhuang. Kemudian, kedua naga air secara bersamaan mengayunkan ekor raksasa mereka, menyapu semburan panah dan ELF yang tak terhitung jumlahnya, memantul seperti tetesan hujan. Selusin nafas kemudian, ribuan ELF digantung terbalik di dahan pohon, tergeletak di lumpur, atau menempel di batang pohon, hanya menyisakan Lina yang berdiri sendiri. Lina menatap tercengang pada ribuan ELF di sekelilingnya dalam berbagai pose yang menyedihkan. Mereka sebenarnya, begitu saja. Sihir macam apa ini? Dia menatap dua naga air di belakang Wang Xiaolong. Dia belum pernah mendengar ada orang yang memiliki tingkat sihir ini. Kamu adalah Saint Magus. Suara Lina sedikit bergetar. Seorang Saint Magus. Ini mewakili segelintir pakar ras manusia paling kuat di benua 10 arah. Dengan jentikan lembut jari-jarinya, kedua naga air itu menghilang. Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku bukan Saint Magus. Saint Magi di benua 10 arah memahami hukum ruang, kekuatan sihir mereka sebanding dengan ki pertempuran alam Saint yang dibudidayakan di angin salju dan benua Star Cloud. Ini adalah informasi yang pernah dibaca Wang Xiaolong sebelumnya. Namun, Lina menghela nafas lega mendengar Wang Xiaolong membantah bahwa dia adalah seorang Saint Magus. Juga, aku tidak dikirim oleh siapa namanya Raja Manusia Guntur, aku hanya melewati hutan ELF. Wang Xiaolong mengklarifikasi. Ras ELF tinggal di dalam hutan ELF, menjauh dari urusan duniawi, dan karena itu, Wang Xiaolong memiliki kesan yang baik tentang ras ELF. Oleh karena itu, serangannya sejauh ini hanya melumpuhkan para ELF itu alih-alih merenggut nyawa mereka. Melewati hutan ELF? Jelas bahwa Lina tidak mempercayai kata-kata Wang Xiaolong. Rasa jijik yang kuat mewarnai mata biru safirnya. Siapa yang akan mempercayai kebohongan semacam ini? Bukannya kita belum mengalami kelicikan umat manusia. Wang Xiaolong mengangkat bahu sebagai jawaban, tidak masalah apakah Anda percaya atau tidak, sampaikan pesan ini kepada tetua atau ratu Anda, jangan datang mengganggu saya, jika tidak, saya tidak akan bersikap sopan seperti saya barusan. HMPH. Apa nada besar yang Anda miliki? Saat suara Wang Xiaolong jatuh, terdengar suara menderu di kejauhan. 3 sosok terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi, mencapai Wang Xiaolong dalam sekejap mata. Ketika ELF perempuan Lina melihat ketiga orang itu, kegembiraan muncul di wajahnya saat dia bergegas menyapa mereka. Lina menyapa ketiga sesepuh. Ketiga ELF penatua menganggukkan kepala ke arah Lina. Anak muda, jangan berasumsi bahwa mengetahui sedikit sihir air membuatmu tak terkalahkan di dunia. Di antara 3 ELF tertinggi membentak, jika kamu bisa mengalahkannya, aku akan mengizinkanmu meninggalkan tempat ini. Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya, tidak perlu, kalian bertiga bisa datang bersama. Wang Xiaolong dapat mengetahui dengan sekilas bahwa meskipun ketiga ELF itu tidak lemah, yang terkuat sama saja dengan alam Saint Orde ke-7 manusia, dan yang terlemah hanyalah alam Saint Orde ke-4. Bahkan dengan mereka bertiga menyerang bersama, Wang Xiaolong yakin dia bisa dengan mudah mengalahkan mereka. Kata-kata Wang Xiaolong benar-benar membuat marah ketiga tetua ELF. Bab 449, Ras Dwarf. Berani. Teriak Elder ELF kurus pendek dan yang pertama menyerang. Dia berlari ke depan dalam sekejap. Dengan memutar pergelangan tangannya banyak es besar muncul, mengunci ruang di sekitar Wang Xiaolong dan semua rute pelariannya. Tidak ada tempat untuk lari dan tidak ada tempat untuk menghindar. Apa yang paling dibenci ras ELF adalah dipandang rendah. Tapi sebelum Elder ELF bisa bergerak lagi, telapak tangan Wang Xiaolong terbanting ke depan. Beberapa bola emas membesar keluar. Dimanapun bola emas itu lewat, semua es besar membeku di udara.
Mata banyak ELF hampir jatuh dari rongganya saat menonton ini. Ini, apa ini? Apakah ini sihir luar angkasa? Lina bergumam bodoh pada dirinya sendiri. Wong Xiaolong menjentikan pergelangan tangannya dan es besar yang disematkan di udara berputar, mengarah ke tetua ELF kurus pendek. Pembalikan tiba-tiba ini menyebabkan ELF Elder panik. Serangkaian ledakan keras terdengar di udara. Di bawah hujan es yang setajam pedang, ELF Elder yang pendek dan kurus dipaksa mundur dalam keadaan menyedihkan, jatuh melalui lapisan kanopi tebal saat dia jatuh ke tanah. Dalam sekejap, keheningan yang mematikan menyelimuti hutan di sekitarnya. Dua tetua ELF lainnya bereaksi beberapa saat kemudian, terkejut dan marah pada saat yang sama, namun, ketika mereka hendak menyerang, siluet muncul di cakrawala. Berhenti. Suara lembut melayang di atas tetapi itu tidak mengurangi pencegahan yang dikandungnya sedikit pun. Orang itu mencapai tempat di mana Wong Xiaolong berada dengan sangat cepat, itu adalah peri wanita. Makhluk memikat lainnya yang memancarkan keanggunan menyendiri. Penatua Agung. Kedua tetua ELF terkejut melihat orang yang datang dan buru-buru memberi hormat. ELF perempuan adalah Ground Elder dari ras ELF, Celine. Melihat orang ini, Lina pun buru-buru memberi hormat. Celine memaafkan para ELF lainnya dan menoleh ke Wong Xiaolong, "Bangsawan muda, ratu kami ingin bertemu denganmu, tolong lewat sini." Kata-kata ini seperti petir di telinga ELF. Ratu mereka yang mulia ingin melihat manusia ini. Wong Xiaolong menolak undangan itu, menggelengkan kepalanya sambil menjawab, "Tidak perlu." Bola mata berjatuhan menutupi tanah hutan. Manusia ini benar-benar menolak undangan ratu mereka, apakah ada yang salah dengan pendengaran mereka? Bahkan Celine tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat melihat Wong Xiaolong. Harus diketahui, bahkan dua raja ras manusia terkuat di benua 10 arah akan merasa terhormat atas undangan ratu mereka. Manusia di depannya ini benar-benar unik untuk benar-benar menolak undangan ratu mereka. "Aku akan pergi." Wong Xiaolong berkata dan berbalik untuk pergi tanpa melihat. Kurang ajar. Sikap Wong Xiaolong sekali lagi membuat marah kedua tetua ELF. Dalam kemarahan, keduanya bergerak untuk memblokir tepat di depan jalur Wong Xiaolong. Seorang manusia biasa benar-benar menolak undangan ratu mereka, ini sangat tidak sopan. Cukup. Ketika kedua tetua hendak membujuk menggunakan kekuatan, tetua Agung ELF Celine berbicara, "Biarkan dia pergi." Kedua tetua ELF membeku, "Biarkan dia pergi." Pada akhirnya, keduanya tidak punya pilihan selain menjauh dari jalur manusia. Wong Xiaolong melirik kedua tetua itu dengan dingin sebelum terbang menjauh. Sebuah cahaya melintas di mata Celine menyaksikan sosok Wong Xiaolong yang menghilang. Sesaat kemudian, dia memerintahkan Lina untuk merawat para ELF yang terluka dan kembali untuk melapor kepada ratu. Celine tidak butuh waktu lama untuk mencapai Land of Life, melaporkan masalah tersebut kepada ratu dengan sangat rinci. Ratu Peri, yang berdiri di samping batu air suci, juga terkejut ketika mendengar bahwa Wong Xiaolong menolak undangannya. "Celine, apa kesanmu tentang manusia muda ini?" Ratu ELF Kelly bertanya. Celine bingung. Dia berpikir sejenak sebelum memilih kata-kata dengan hati-hati. Manusia muda ini cukup kuat dan memiliki dasar yang baik dalam pemahaman sihir elemen air, tetapi jika dia bertarung 1 lawan 1 melawan Raja Manusia Guntur, dia tidak akan menjadi lawannya. Titik. Bahkan jika dia ada 2, itu masih belum cukup untuk bersaing dengan Raja Manusia Guntur. Celine menekankan lagi di bagian akhir. Ratu ELF Kelly memandangi pohon kehidupan yang setinggi langit tidak jauh di depannya, menghela nafas berat. Melihat sihir elemen airnya tidak buruk, aku ingin dia melihat dan melihat apakah dia punya cara untuk menyembuhkan pohon kehidupan. Pohon kehidupan adalah pohon suci ras ELF, dan juga sumber keberadaan yang diandalkan oleh ras ELF. Dalam beberapa tahun terakhir, ELF Queen Kelly samar-samar merasa bahwa vitalitas pohon kehidupan telah merembes, melemah. Dia telah mencoba banyak cara, tetapi masih gagal meremajakan pohon kehidupan. Jika kondisi ini terus berlanjut, dalam waktu tidak lebih dari setengah tahun, pohon kehidupan akan layu. Jika pohon kehidupan layu, maka mereka, seluruh ras ELF yang mengandalkan pohon kehidupan, serta semua tumbuhan, akan layu juga. Ketika itu terjadi, hutan ELF tidak akan ada lagi.
Ras ELF yang telah hidup di tanah ini selama beberapa generasi, kemana mereka harus pergi, kemana mereka bisa pergi. Celine memandangi pohon kehidupan, matanya menyimpan kekhawatiran yang sama di dalamnya, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Manusia muda itu, meskipun dia memiliki pemahaman yang baik tentang sihir elemen air, itu tidak cukup untuk menyelamatkan pohon kehidupan. Kecuali dia mengetahui mantra sihir pemulihan kehidupan yang telah lama hilang, barulah dia memiliki peluang tipis. Mustahil pemuda itu memiliki kemampuan untuk melakukan mantra sihir seperti itu. Ini juga alasan utama mengapa dia membiarkan manusia muda itu pergi setelah bertemu dengannya. Kedua ELF jatuh ke dalam keheningan yang berat. Yang mulia, mengapa kami tidak mengungkapkan masalah ini dan meminta bantuan dari pakar lain, saran Celine. ELF Queen Kelly menggelengkan kepalanya, kita akan berdiskusi lagi nanti. Terlalu banyak hal yang akan terpengaruh oleh masalah ini. Kecuali dia benar-benar tidak punya Caroline, dia tidak ingin mengungkap masalah ini. Saat ini, hanya mereka berdua yang mengetahui kondisi pohon kehidupan. Sedangkan Wang Xiaolong melakukan perjalanan ke utara, keluar dari hutan ELF setengah hari kemudian. Mungkin itu adalah perintah Ratu ELF, tetapi Wang Xiaolong tidak lagi menghadapi gangguan atau serangan lebih lanjut dari para ELF. Di depan adalah kota dwarf. Wang Xiaolong berdiri di puncak bukit, memandangi kota berwarna batu di kejauhan. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Wang Xiaolong menuju ke kota Kurcaci. Beberapa saat kemudian, dia tiba di gerbang kota. Di atas gerbang kota, nama Dwarfen City terukir di atas batu, memancarkan suasana perubahan yang samar. Sepertinya kota Dwarfen ini sudah lama ada di sini. Meskipun ras Kurcaci dan ELF bisa dikatakan bertetangga, ada perbedaan mencolok di antara mereka. Ras Kurcaci sangat bersahabat dengan ras manusia. Ini juga alasan utama mengapa Wang Xiaolong berani masuk ke kota secara terbuka. Di dalam kota, Wang Xiaolong mencatat bahwa jalanan cukup sibuk. Kurcaci setinggi lebih dari 1 meter bergegas ke tujuan mereka. Selain Kurcaci, Wang Xiaolong melihat banyak manusia, beasmen, bahkan ELF dan ras binatang iblis. Seluruh Dwarfen City dibangun dari batu tanah, termasuk toko-toko di jalanan. Dibandingkan dengan Snow Wind dan Starcloud Continent, Dwarfen City ini pada dasarnya adalah pasar pedesaan. Wang Xiaolong juga mencatat bahwa hampir setiap toko di sini menjual dan memproduksi senjata, atau terkait dengan senjata. Dikatakan bahwa, dari zaman nenek moyang mereka, para Kurcaci mencari nafkah dengan menempa senjata, sepertinya itu benar. Tiba-tiba, Wang Xiaolong melihat orang-orang di jalan semuanya menuju ke arah yang sama. Merasa penasaran, dia menghentikan Kurcaci yang lewat dan bertanya. Kurcaci laki-laki muda itu menjawab, kakak ini pasti baru saja tiba di kota kita kan? Perlombaan Kurcaci kami mengadakan kompetisi penempaan senjata setiap 10 tahun, dan hari ini adalah semifinal kompetisi. Kompetisi penempaan senjata? Wang Xiaolong belum pernah mendengar tentang ini. Bab 450, Stellar Thunder Canyon. Kak, kamu dari mana? Pria muda ras kerdil itu dengan santai bertanya. Wang Xiaolong mengalihkan perhatiannya kembali ke pemuda itu, menjawab, hutan ELF. Hutan ELF. Dwarf muda itu terkejut, bahkan langkah kakinya terhenti saat mata terbelalak menatap Wang Xiaolong sebelum mengatur kalimat, bro, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Candaan? Senyum tak berdaya muncul di hati Wang Xiaolong, apa yang bisa dijadikan lelucon? Dia memang keluar dari hutan ELF barusan. Bro, kamu benar-benar keluar dari hutan ELF? Melihat ekspresi wajah Wang Xiaolong, Kurcaci muda itu berseru dengan wajah penuh rasa tidak percaya. Wang Xiaolong pasti mengangguk. Kurcaci muda itu melihat kedua pemuda ras manusia dari atas ke bawah. Bro, aku benar-benar tidak tahu kalau kamu bisa selamat dari hutan ELF. Kemudian, Kurcaci muda itu merendahkan suaranya dengan sikap rahasia, membisikkan pertanyaan, apakah kamu dicolek-colek oleh para ELF itu? Poke-poke. Wang Xiaolong berkeringat pada istilah itu. Dwarf muda itu mengangguk dengan serius, sampai sekarang, belum ada manusia yang berhasil keluar hidup-hidup dari hutan ELF, semuanya dipoke-poke oleh para ELF itu, berubah menjadi pupuk untuk hutan ELF. Selesai mengatakan ini,
Kurcaci muda itu menyenggol Wong Xiaolong dengan seringai malu. "Bro, bagaimana kamu bisa melarikan diri dari hutan ELF?" Dia sangat tertarik dengan poin ini. Wong Xiaolong tertawa, "Aku mengalahkan tetua ras ELF, mereka mungkin takut padaku, itu sebabnya mereka membiarkanku pergi dengan damai." Dwarf muda itu tercengang sesaat sebelum tertawa terbahak-bahak. "Bro, harus kubilang kamu benar-benar menarik." Jelas, dia mengira Wong Xiaolong sedang bercanda. Sama seperti itu, mereka berdua mengobrol sambil berjalan. Di antara keduanya, kurcaci muda itu memperkenalkan dirinya, namanya Eric, dan Wong Xiaolong tidak berniat menyembunyikan identitasnya, memberikan nama aslinya, Wong Xiaolong. Terbukti, Eric belum pernah mendengar ketenaran Wong Xiaolong, dia tidak menunjukkan reaksi berlebihan ketika mendengar namanya. Meskipun reputasi Wong Xiaolong bahkan telah menyebar ke benua 10 arah, itu tidak berarti bahwa setiap makhluk di benua 10 arah mengenalnya seperti yang mereka lakukan di benua angin salju dan benua Star Cloud. Awalnya, Eric ingin menyeret Wong Xiaolong bersamanya untuk menonton kompetisi penempaan senjata, tetapi Wong Xiaolong tidak tertarik dengan area ini, sehingga menggelengkan kepalanya dan menolak. Dengan itu, Wong Xiaolong meninggalkan kota Kurcaci. Kurcaci muda Eric dan Wong Xiaolong rukun. Ketika Wong Xiaolong pergi, Eric bersikeras agar Wong Xiaolong mencarinya. Saat berikutnya dia mengunjungi kota Dwarven, berjanji untuk mentraktir Wong Xiaolong dengan anggur buatan khusus ras Kurcaci. Wong Xiaolong menjawab dengan baik hati bahwa dia pasti akan melakukannya saat berikutnya dia datang ke kota Dwarven. Meninggalkan kota Dwarven, Wong Xiaolong melanjutkan menuju Stellar Thunder Canyon. Melewati Stellar Thunder Canyon, dia akan mencapai lingkup pengaruh suku Beastmen. Berbeda dari hutan ELF dan Gunung Dwarf, Stellar Thunder Canyon adalah salah satu dari tanah berbahaya benua 10 arah yang membentang lebih dari 100 li. Saat malam tiba, udara di atas ngarai akan dipenuhi petir yang terbentuk secara alami. Bahkan ahli alam Sein pun tidak bisa lolos dari luka parah yang bersentuhan dengan petir di dalam ngarai. Kadang-kadang, bahkan di siang hari, kilatan petir menerobos ngarai. Tidak diragukan lagi, ada rute lain yang memungkinkan para pelancong untuk memutar jauh dari ngarai untuk memasuki wilayah suku binatang iblis, namun, itu akan menambah perjalanan setidaknya setengah bulan. Itu tengah hari ketika Wong Xiaolong mencapai Stellar Thunder Canyon. Matahari yang terik bersinar dengan sepenuh hati, ada langit cerah di cakrawala tanpa awan yang terlihat. "Saya mungkin tidak akan mengalaminya," Wong Xiaolong menghibur dirinya sendiri. Stellar Thunder Canyon hanya 100 li, dengan kecepatan Wong Xiaolong, itu hanya masalah waktu selusin napas. Selusin napas. Tetap saja, berhati-hati, Wong Xiaolong berubah menjadi Asura Fisikue, membentangkan sayap iblis di punggungnya, dan bahkan memanggil naga kembar biru dan hitam dan jiwa yang berubah. Melompat ke udara, siluet Wong Xiaolong langsung berubah menjadi seberkas cahaya, meluncur ke Stellar Thunder Canyon seperti air raksa. Angin menderu kencang melewati telinganya, semak-semak pohon dan bunga-bunga kabur ke punggungnya menjadi ketiadaan. Dalam waktu singkat, Wong Xiaolong sudah setengah jalan melewati ngarai 100 li, mencapai pusatnya. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Gemuruh awan gelap yang membentang 1000 li tiba-tiba muncul di langit yang cerah beberapa saat yang lalu, guntur yang keras bertepuk tangan saat kilatan petir yang menakutkan zigzag menuruni ngarai seperti ular yang mengamuk, tumbuh semakin intens dan sering. Tekanan luar biasa dari kekuatan penghancur jatuh ke ngarai dari atas. Menatap dengan bodoh pada perubahan cuaca yang tiba-tiba, Wong Xiaolong tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah, "Sialan. Hal yang paling tidak Anda inginkan terjadi biasanya akan terjadi." Kekuatan destruktif terus menekan ngarai, meninggalkan Wong Xiaolong tergantung di antaranya, tidak ada jalan ke depan dan tidak ada mundur ke punggungnya. Dipukul oleh momen eureka yang tiba-tiba, Wong Xiaolong berteriak dan terbang lurus ke atas. Saat kakinya menyentuh bagian atas tanah ngarai, beberapa kilatan petir yang mengandung kekuatan penghancur yang sangat besar menerobos ke arah Wong Xiaolong. Mengepalkan tinjunya, Wong Xiaolong meninju garis petir yang masuk. Zi. Sebuah ledakan keras terdengar.
Wang Xiaolong terhuyung ke belakang lebih dari sekali, mati rasa menyebar ke seluruh tubuhnya sementara batu-batu besar dan pepohonan di sekitarnya hancur menjadi debu. Guncangan yang dalam bergema di hati Wang Xiaolong, kekuatan alam benar-benar menakutkan. Jika dia tidak memurnikan 3 naga ilahi purba, tidak lupa fisiknya saat ini dibangun kembali oleh esensi naga sejati dan mutiara naga, dalam tabrakan tadi, dia akan menderita luka parah bahkan jika tidak mati. Terlepas dari kenyataan, itu menyalakan keinginan bertarung dalam dirinya. Kali ini, selusin sambaran petir ditujukan ke Wang Xiaolong sekaligus. Pekat berkedip di mata Wang Xiaolong. Mengepalkan tinjunya dengan erat, dia meninju seperti yang dia lakukan sebelumnya. Cahaya yang menyilaukan meledak, udara panas berputar menjadi tornado. Serupa dengan dewa perang kuno, Wang Xiaolong menangkis gelombang demi gelombang petir bahkan saat petir semakin kuat dan menguasai, itu hanya mendorong Wang Xiaolong untuk bertarung lebih keras. Pada titik tertentu, Wang Xiaolong menemukan bahwa setiap kali dia menangkis gelombang petir, itu sebenarnya membantu meredam fisiknya, membuat tubuhnya lebih kuat. Beberapa ratus li jauhnya, kelompok Beastmen yang jumlahnya melebihi ratusan berdiri di puncak. Melihat pita petir yang ganas di atas telar Thunder Canyon, masing-masing wajah mereka memucat. Untungnya kami mendengarkan saran Budasi dan mengambil rute yang lebih panjang, jika tidak, kami akan melintasi ngarai sekarang. Kami akan binasa tanpa meninggalkan satu tulang pun, seru Beastman Amir dengan gentar. Hei, semuanya lihat, salah satu Beastman bernama Anthony berteriak, menunjuk ke suatu tempat di atas ngarai. Semua Beastman melihat ke arah yang ditunjuk Anthony. Petir jauh lebih padat di sana dibandingkan dengan tempat lain di ngarai. Selain itu, mereka sepertinya melihat sosok buram bergerak, bertarung melawan petir. Menggigil mengalir di punggung semua orang. Ini tidak mungkin nyata, kan, tanda seru. Amir menelan ludah dengan gugup. Jelas tidak, bagaimana mungkin? Itu tidak mungkin nyata, bagaimana manusia bisa menahan petir di sini? Salah satu dari mereka menggelengkan kepalanya, kami terlalu jauh, tidak ada yang bisa dikonfirmasi. Di sekeliling, semua orang mengangguk setuju. Selain itu, bahkan beberapa tetua agung dari suku Beastmen mereka tidak berani menggunakan tubuh fisik mereka untuk bergumul dengan petir ngarai. Menonton beberapa saat lagi, kelompok itu pergi, menggelengkan kepala dan melanjutkan perjalanan. Di atas telar Thunder Canyon, Wang Xiaolong mengeluarkan teriakan keras setelah menghancurkan seberkas petir, luar biasa. Itu memang mendebarkan baginya. Pada awalnya, tubuhnya mati rasa total setelah disambar petir ini, rasa sakit menusuk sarafnya, tetapi sekarang, mati rasa dan rasa sakit itu hilang, hanya menyisakan sensasi yang sangat nyaman. Sambaran petir itu terasa seolah-olah memijatnya, kenikmatan murni. Kira-kira 1 jam kemudian, awan petir tersebar. Langit di atas telar Thunder Canyon kembali ke langit cerah yang tenang seperti sebelumnya. Melihat awan petir menghilang, ada kekecewaan di mata Wang Xiaolong. Dia tidak menyangka fenomena kilat akan berakhir begitu cepat.